Sebagaimana kita ketahui, di antara yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya pada malam Ramadan adalah salat tarawih. Salat tarawih. Secara hukum, salat tarawih hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Arti sunnah muakkadah ini adalah sunnah, artinya tidak wajib, akan tetapi kategorinya termasuk yang ditekankan. Jadi sunnah muakkadah itu antara sunnah dengan wajib, mendekati kepada wajib. Summiyat tarawih, dinamakan salat ini dengan salat tarawih. Kenapa dinamakan tarawih? Dari kata-kata rohah, yang artinya yastarihuna fiha. Rohah artinya mereka santai. Dari kata-kata rohah yang berarti istirahat. Jadi mereka santai di dalam pelaksanaannya. Baina kulli arba'i raka'atin. Di sana ada jeda waktu kaum muslimin melaksanakannya dengan bisa beristirahat setelah 4 rakaat yang dilaksanakan. Ya, 4 rakaat yang kita maksudkan di sini bukan berarti 4 rakaat 1 salam. Nanti akan lebih kita jelaskan. Prinsip asalnya dalam salat malam ini dilaksanakan dengan 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah dalam hadisnya bahwasanya salatul laili mathna mathna. Bahwasanya salat malam itu dilaksanakan 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat salam. Ini prinsip dasar di dalam pelaksanaan qiyamul lail. Nah, ketika telah dilaksanakan 4 rakaat dalam 2 salam, artinya 4 rakaat yang pertama, di situ ada jeda waktu. Ada masa break. Seperti daurah kita. Dari antara sesi 1 dan sesi kedua kita ada break. Nah, itulah sehingga dinamakan, karena pelaksanaannya seperti itu, adanya rohah, adanya masa break mereka antara 4 rakaat pertama dengan 4 rakaat yang kedua, maka di sini dinamakan, asal mula penamaannya disebut dengan salat tarawih. Li'annahum kanu yutiluna as-salah. Kenapa? Karena kebiasaan kaum salaf itu melaksanakan salat tarawih itu dengan bacaan yang panjang. Yutiluna fis salah. Mereka memanjangkan salatnya, artinya memanjangkan bacaan salatnya. Ya, bercermin kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam qiyamul lail yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ikhwatal iman, dalam pelaksanaan salat tarawih itu kaum muslimin istirahat antara 4 rakaat yang pertama dengan 4 rakaat yang berikutnya. Sehingga atas dasar itu, dari sisi itu, maka dinamakan salat tersebut dengan salat tarawih. Wa fi'luha jama'ah fil masjid afdal. Melaksanakan salat tarawih itu berjamaah, ini bagi kaum laki-laki. Karena berbicara terkait tentang wanita, Nabi SAW
menyebutkan kembali ke hadis Nabi bahwasanya yang paling afdal bagi wanita itu adalah salat di rumahnya. Yang paling afdal bagi wanita itu salat di rumahnya. Bagi laki-laki, yang paling afdal melakukan salat tarawih berjamaah di masjid. Ya, dan itu yang afdal. Karena Nabi SAW pada mulanya Nabi melaksanakan salat secara berjamaah dengan para sahabatnya di masjid. Itu pada awalnya. Tsumma ta'akhkhara 'anis salati bihim. Beberapa kali ketika Nabi salat diikuti oleh para sahabat, lalu dilaksanakan salat berjamaah. Sampai beberapa hari kemudian Nabi tak kunjung keluar. Kendati pun para sahabat telah menunggu. Maka di sini ikhwatal iman, Nabi tidak keluar bukan karena pelaksanaan salat tarawih itu tidak dilaksanakan secara berjamaah lagi. Tetapi tidak keluarnya Nabi SAW adalah karena alasan ketakutan dan kekhawatiran Nabi kalau orang-orang akan mengira bahwasanya salat tarawih itu berjamaah hukumnya wajib. Jadi bukan karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Bukan kemudian karena beberapa hari saja Nabi salat berjamaah lalu kemudian Nabi tidak melaksanakan secara berjamaah kembali. Bukan karena itu tidak disyariatkan atau tidak afdal lagi. Tapi hanya karena kekhawatiran Nabi akan munculnya anggapan bahwasanya salat itu wajib. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Makanya Nabi kemudian tidak lagi menunggu. Pada mulanya Nabi salat. Terlihat oleh beberapa orang sahabat, mereka salat bersama Nabi. Keesokan harinya bertambah jumlah orang yang menunggu sehingga salat bersama Nabi SAW. Di hari ketiga dan di hari keempat lebih banyak lagi orang-orang karena berita semakin menyebar. Semakin banyak orang menunggunya, tapi Nabi SAW tak kunjung keluar. Keesokan harinya baru Nabi SAW menjelaskan. Ketika para sahabat bertanya, kenapa Nabi SAW tidak keluar? Kami sudah menunggu. Lalu Nabi SAW menjelaskan bahwasanya Nabi khawatir. Ya, nanti ada anggapan bahwasanya salat ini dianggap sebagai sesuatu yang wajib. Illa anni khasyitu an tufrada alaikum, kata Nabi. Nabi takut ini dianggap wajib. Makanya kemudian Nabi SAW tidak lagi keluar. Sejak saat itu, Nabi tidak lagi melaksanakannya secara berjamaah. Jadi bukan berarti tidak dilaksanakan berjamaah setelah itu bersama Nabi SAW. Bukan berarti karena tidak lagi disyariatkan. Tapi hanya karena adanya kekhawatiran. Maka setelah Nabi SAW wafat, maka anggapan ini tidak akan muncul lagi. Kenapa? Nabi sudah meninggal dunia. Agama ini telah sempurna. Maka tidak akan ada lagi anggapan seperti tadi. Dan tidak ada lagi perubahan hukum. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, itulah yang mendasari. Kemudian Umar ibnul Khattab di masa kekhalifahannya kembali mengumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan salat tarawih berjamaah hingga zaman kita hari ini. Ya, hingga zaman kita hari ini. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi inilah yang mendasari kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah bahwasanya melaksanakan salat tarawih berjamaah bagi kaum laki-laki. Dalam hukum bagi kaum wanita, kita tidak bergeser dari ketentuan bahwasanya salat wanita itu di rumah lebih afdal. Sedangkan bagi kaum laki-laki, afdal dilakukan berjamaah di masjid. Wallahu ta'ala a'lam.
penjelasan tentang pelaksanaan salat tarawih. Bahwasanya dilaksanakan tadi sudah kita singgung berdasarkan hadis Aisyah. Pelaksanaannya dilaksanakan masna. Dilaksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa salatut tahajjud kadzalik. Begitu juga salat tahajud. Wa qad yaghlidhu ba'du a'immatil masajid alladzina la fiqha ladaihim fala yaslam baina kulli rak'ataini minat tarawih awit tahajjudi. Ada kekeliruan pada sebahagian orang imam di mana mereka melaksanakan tarawih tersebut 4 rakaat 1 salam. Tidak melaksanakan hukum asalnya salat tarawih itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ada yang melaksanakan 4 rakaat salam. Para ulama mengatakan ini tidak ada dasar ilmunya. Bahkan sebahagian para ulama, saya sebutkan, bahkan sebagian para ulama nassa ala anna man qama thalithatan fit tarawih au fit tahajjud fahuwa kaman qama ila thalithatin fil fajr. Sebagian para ulama mengatakan berdirinya seseorang rakaat ketiga, artinya setelah rakaat kedua tidak salam, langsung menyambung kepada rakaat yang kemana? Ketiga. Itu sama hukumnya dengan orang yang berdiri ke rakaat ketiga di sholat subuh. Ada ungkapan para ulama mengatakan, orang salat tarawih tidak salam setelah rakaat kedua, justru dia berdiri rakaat ketiga, man qama thalitha. Barang siapa yang berdiri di rakaat yang ketiga di salat tarawih, itu sama hukumnya dengan dia berdiri rakaat ketiga di salat subuh. Sah apa tidak? Tidak. Maka sebagian para ulama menyebutkan tidak sahnya salat tarawih dilakukan 4 rakaat 1 salam. Syekh Shalih Al-Fauzan menukilkan wa nassa ba'dul ulama. Sebagian para ulama menegaskan begitu. Lalu apa yang mendasari? Kita harus berimbang. Ya. Kita harus berimbang untuk melihat apa yang mendasari pelaksanaan salat tarawih 4 rakaat 1 salam. Bukankah jelas hadisnya mengatakan salatul laili mathna. Salat malam itu 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat salam. Lalu apa yang mendasari 4 rakaat 1 salam? Kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah. Ada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 raka'atin fala tas'alu an husnihinna wa tulihin." Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla 4. Maaf, lafaz hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla 4. Fala tas'alu an husnihinna wa tulihin. Thumma shalla 4. Fala tas'alu an husnihinna wa tulihin. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan Nabi salat 4 rakaat. Jangan tanya bagaimana bagus dan panjangnya salat Nabi. Kemudian Nabi salat 4 rakaat. Jangan tanya bagaimana bagus dan panjangnya salat Nabi. Dapat kita simak hadis itu? Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebahagian
bahwasanya hadis ini menunjukkan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat. Dalam hadis itu dikatakan apa? Nabi salat 4 rakaat. Maka hadis inilah yang dijadikan dalil dalam pandangan salat tarawih 4 rakaat 1 salam. Nah, ikhwatal iman, sebagaimana kaidah ilmiah yang kita fahami, bahwasanya ayat dengan ayat itu tidak ada yang bertentangan. Hadis dengan ayat tidak pernah bertentangan. Hadis sahih dengan hadis sahih itu juga tidak ada pertentangan. Kalau seandainya kita melihat bahwasanya ada hadis dengan hadis sahih, setelah dilihat kedua-duanya sahih, lalu kemudian kita melihat di sana ada pertentangan, maka di sini ikhwatal iman yang perlu kita lihat pertama, derajat hadisnya. Kalau seandainya satu hadis yang bertentangan dengan hadis berikutnya, yang satu sahih, yang satu dhaif, aman. Berarti kita tinggal ambil yang sahih. Bila kita lihat derajat hadisnya, yang ini sahih, yang ini sahih, dan antara hadis sahih ini dengan hadis sahih ini terlihat bertentangan, maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pasti di sana ada uraian dan penjelasan para ulama. Ada tahlil dari para ulama sehingga antara hadis sahih ini tidak bertentangan dengan hadis sahih yang lainnya. Nah, di sini kita mendapatkan hadis sahih menyebutkan bahwasanya salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Di hadis sahih ini menyebutkan Nabi justru salat berapa? 4 rakaat, kemudian Nabi salat 4 rakaat. Bertentangan atau tidak? Bertentangan atau tidak? Iya. Ini mengatakan 2, ini mengatakan 4. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, para ulama menjelaskan, sesungguhnya hadis yang menyebutkan Nabi SAW shalla arba'an, thumma shalla arba'an, ini tidaklah menunjukkan Nabi salat 4 rakaat 1 salam. Hadis ini tidak menunjukkan Nabi salat 4 rakaat 1 salam. Kenapa? Karena jumlah rakaat dalam 1 salam di salat malam ini sudah terkunci dengan hadis ini. Di mana di hadis ini dikatakan salat malam Nabi itu mathna 2 rakaat 1 salam. Kunci ini. Sehingga kalau sudah dikunci, tidak goyah lagi dia. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Para ulama menjelaskan. Ya, ini hadis sahih. Tapi maknanya bukan seperti yang kita fahami sehingga seolah-olah bertentangan dengan hadis ini. Ini sudah kita kunci. Salatul laili mathna mathna. Maka hadis ini baca dengan baik dan benar. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla arba'an fala tas'alu an husnihinna wa tulihin. Ada lanjutan dari penjelasan Aisyah. Nabi salat 4 rakaat. Kemudian apa kata Aisyah? Jangan tanya bagaimana bagus dan panjangnya. Dan di situ kita tahu, sesuai dengan penamaan tarawih, setelah 4 rakaat pertama ini, ada istirahat. Thumma shalla arba'an. Dari mana kata-kata
ada istirahat antara 4 rakaat pertama dengan 4 rakaat berikutnya, jangan terus menerus. Turun naik, turun naik, turun naik. Enggak. Ada jeda waktu. Dari mana kita mengambil ada istirahat tadi, ada jeda waktu tadi. Yaitu kata penghubung summa. Makanya dikatakan Nabi SAW shalla arba'an summa shalla arba'an. Ada jeda waktu. Dipisah. 4 rakaat yang pertama dengan 4 rakaat yang kedua. Sebagaimana juga dipisah karena Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Fala tas'alu an husnihinna wa tulihin." Jangan tanya bagaimana bagus dan panjangnya. Maka 4 rakaat pertama yang dilaksanakan 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat salam. 4 rakaat yang pertama ini itu bacaannya lebih panjang daripada 4 rakaat yang kedua. Harus dibedakan. Ya, kita tidak mengatakan harus sih, cuman lebih baik sunnahnya dibedakan. Ada perbedaan antara 4 rakaat yang pertama dengan 4 rakaat yang kedua. Contohnya misal, kalau rakaat pertama baca misalnya 4 halaman. 4 halaman. Rakaat yang kedua 4 halaman. Rakaat yang ketiga salam. Lalu rakaat ketiga 4 halaman. Rakaat yang keempat 4 halaman salam. Lalu istirahat. Ya, lalu istirahat. Lalu kemudian salat. Berarti ini rakaat keberapa? Kelima. Yaitu 4 yang kedua. Rakaat kelima kurangi dari bacaan 4 pertama ini. Mungkin tinggal berapa halaman? 2 halaman. Rakaat ke-6, 2 halaman. Rakaat ke-7, 2 halaman. Rakaat ke-8, 2 halaman. Jadi hadis Aisyah ini bukan menunjukkan 4 rakaat 1 salam. Tapi 4 rakaat yang dibedakan antara 4 rakaat yang pertama dengan 4 rakaat yang kedua. Sehingga tidak ada benturan, tidak ada perselisihan dengan hadis yang telah kita kunci tadi. Di mana salatul laili masna masna. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Silakan, Pak. Bagaimana hukumnya imam salat tarawih karena dia tidak banyak hafalannya, dalam salat itu dia memegang mushaf. Ya, dia memegang mushaf. Nah, supaya tidak ada kejadian ini, makanya pengurus Umar bin Khattab menyediakan imam yang apa? Hafiz, teruji hafalannya. Ya. Jadi insya Allah itu tidak akan ada di mana? Di Umar bin Khattab. Kenapa imamnya? Ya, imamnya insya Allah ada SIM-nya, Pak. Ada SIM. Surat izin mengimami. Berarti kalau ada imam yang megang mushaf ini imam apa? Imam tembak itu. Ya itulah Ustaz, apapun lah namanya, gimana hukumnya? Kan itu pertanyaannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Kita semua tahu bahwasanya di dalam sholat, tuntunannya, ketika sholat kita menghadap, ya kita menghadap ke kiblat. Pandangan mata ke tempat sujud. Posisi tangan sedekap. Nah, ketika itu kita lakukan, megang ini. Berarti ada enggak yang keluar dari hukum yang seharusnya? Ada enggak? Gimana caranya? Otomatis kan begini. Harusnya kan begini. Tapi karena megang, tentu begini.
Oke? Ini pelanggaran atau tidak? Karena harusnya kan begini, Pak. Karena dia megang mushaf, tentu ini sebuah pelanggaran. Harusnya dia melihat begini. Karena megang mushaf, tentu begini. Udah supaya imam bisa sedekap, sekarang dibuat lagi Pak mushaf. Mushaf imam. Pernah lihat? Ya, bisa dilihat di sini. Nah, di sini oke, imam sedekap. Tapi ada enggak pelanggaran lain? Pandangan tadi. Terus kalau beralih ke halaman ketiga, ya opo? Kan begini, ya, mushaf besarnya di depan, kan begitu. Habis sampai di bawah. Nah, saya tidak berani menjas hukum apakah sholatnya batal atau tidak, tapi minimal ini tarkul aula, meninggalkan hal yang lebih penting. Karena hukum asalnya kan begini, Pak. Berarti kalau kita ada aktivitas yang lain, berarti kita tinggalkan yang hukum asal tadi. Ya, saya tidak berani untuk menjudge salatnya sah atau tidak, tapi mudah-mudahan salatnya tetap sah. Ya, tapi ada hal yang lebih penting di sana. Nah, di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Artinya, mana yang lebih afdol? Antum baca bacaan panjang dengan seperti ini atau bacaan kulhu saja? Mana yang lebih afdol? Kembali ke kaidah tadi, Pak. Kembali ke kaidah tadi. Apa kaidahnya tadi? Mana yang lebih afdal bagi dia? Yang lebih afdal baginya salat berjamaah tarawih di masjid. Ya, enak aja antum lebih afdal salat kulhu aja saya. Salat di rumah. Oke. Jadi seperti itu. Saya tidak berani menjas, tapi itulah yang minimal itu akan terjatuh kepada tarkul aula, meninggalkan yang semestinya. Wallahu taala a'lam. Nah, adapun makmum kan banyak juga, Pak. Salat tarawih di belakang imam. Imamnya hafiz, dia hafal. Makmum di belakang. Nih. Dan lucunya, sembari lihat Al-Quran, lihat gini. Ya. Hilang jadinya. Ya, bahkan kadang-kadang makmum yang di belakang itu dengan melihat Al-Quran sebenarnya itu tidak ada manfaat. Kenapa? Karena dia hanyalah makmum. Makanya di sini yang sering dinasihati dan dikritik oleh para ulama. Kebiasaan makmum menyimak imam di belakang pakai apa? Pakai mushaf. Wallahu ta'ala a'lam. Oke. Sampai yang kita tanyakan tadi, ada pertanyaan? Baik, kita lanjutkan. Ada? Faham? Dilaksanakan berarti 2 rakaat 1 salam. Pelaksanaan 4 rakaat 1 salam, bahkan Syekh Shalih Al-Fauzan menekankan, sebagian para ulama menyebutkan apa? Sah apa tidak? Sah apa tidak? Kenapa antum takut-takut? Saya kan menyampaikan tadi. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, sebagian para ulama menekankan berdiri di rakaat ketiga
dalam salat tarawih itu sama dengan berdiri rakaat ketiga di salat sah apa tidak? Tidak. Ya. Jadi Syekh Saleh Al-Fauzan menyebutkan sebagian ulama mengatakan salat tarawih 4 rakaat 1 salam, apa hukumnya? Tidak sah. Karena sangat bertentangan dan keluar dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili mathna mathna. Wallahu taala alam. Jadi kalau ada yang berdalil dengan hadis tadi, kita bisa faham bahwasanya bukan maksud hadis tadi pelaksanaan 4 rakaat 1 salam, tapi adalah penjelasan tentang pembagian bacaan yang lebih panjang 4 rakaat yang pertama dari 4 rakaat yang kedua. Wallahu taala alam. Ya. Jadi gini, ini pertanyaan. Ada yang melakukan salat 2 rakaat 1 salam. Ya. Tapi antara salam itu ada bacaan-bacaan zikir-zikir yang tidak ada sunnahnya. Tetangga sebelah salatnya 4 rakaat 1 salam. Antum pilih mana? Salat di tempat yang banyak zikir-zikirnya atau salat 4 rakaat di 1 salam ini? Berdasarkan yang kita jelaskan tadi, antum pilih mana? Hah? Kita kan memang tidak ikut. Masalahnya kan kita sudah tahu hukumnya kan tadi tidak ada sunnahnya. Kan kita tidak ikut. Cuman dalam memilih masjid sini, sebelah sini apa sebelah sini, kan gitu. Maka berdasarkan yang kita jelaskan tadi, antum pilih mana? 2 rakaat 1 salam. Kenapa? Karena ini kaitannya dalam pendapat sebagian para ulama tadi tidak sah. Ya, masih gampang menjawab pertanyaan antum tadi. Tapi kalau pertanyaan antum tadi, saya lebih sulitkan. Salat di sini 1 nafas. Salat di sini 4 rakaat 1 salam. Yang mana antum akan pilih? Ini yang si malakama, Pak. Dimakan bapak meninggal, tidak ditelan emak mati. Ini yang dilema. Karena di sini tidak tumak ninah. Tidak sah. Yang di sini tidak sah. Baru di situ jawaban antum tadi. Apa jawaban antum tadi? Tetap juga tidak afdal. Yang afdal tetap di Umar bin Khattab. Semakin putaran onda itu. Kan gitu. Enggak, kan kita memilih. Judulnya memilih. Ya. Jadi antum bedakan mana di sini yang berkaitan dengan sah dan tidaknya salat dan mana yang di sini yang sesuai, yang tidak sesuai dengan sunnah tapi tidak ada hubungannya dengan salat. Oke. Baik. Simpan dulu pertanyaannya. Ya. Setelah Nabi mengajak, Nabi tidak pernah mengajak. Jadi Pak ceritanya tuh dalam hadis, Nabi salat. Nampak oleh para sahabat, kemudian sahabat salat bersama Nabi. Dibiarkan oleh Nabi. Besoknya
lebih banyak lagi, besok tentu berita ini mengembang. Ibaratnya Pak, mungkin sahabat bercerita, kami tadi malam sholat sama Nabi. Kan gitu. Lalu, oh iya, sholat apa tuh? Semua ikut. Banyak yang ikut. Besoknya seperti itu. Nabi sholat sudah banyak yang menunggu. Nah besoknya, ya, ada keraguan di dalam riwayat rawinya yang meriwayatkannya. Ada yang mengatakan hari ketiga, ada yang mengatakan hari keempat. Lebih banyak lagi orang berkumpul. Tapi Nabi tidak keluar-keluar. Keesokan harinya, para sahabat bertanya, kami sudah menunggu kok Nabi tidak keluar. Di situ Nabi mengatakan, aku khawatir nanti akan ada yang menganggap itu wajib. Makanya sejak saat itu, Nabi tidak pernah lagi salat di tempat yang terlihat. Kenapa? Kalau Nabi salat di masjid yang seperti itu, banyak nanti yang akan mengikuti. Tapi bukan berarti Nabi tidak salat tarawih. Yang pasti, Nabi tidak lagi melaksanakannya secara berjamaah sampai akhir hayatnya. Kenapa? Karena ada kekhawatiran tadi. Setelah Nabi wafat, di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq pun tidak melaksanakannya secara berjamaah. Sepanjang masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian menjadi khalifah Umar ibn al-Khattab, maka di masa kekhalifahan Umar ibn al-Khattab, barulah Umar ibn al-Khattab memanggil kaum muslimin untuk melaksanakan salat tarawih berjamaah di masjid. Bahkan Umar ibn al-Khattab menunjuk seorang sahabat untuk menjadi imam. Jadi kalau Rasulullah SAW setelah itu Nabi tidak lagi melaksanakannya secara berjamaah. Tapi Nabi hanya melakukan salat tarawih itu sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Oke. Berikutnya. Tentang jumlah bilangan rakaat salat tarawih. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lebih salat yang dilakukan oleh Nabi, tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lebih salat malamnya dari 11 rakaat. Dari hadis ini sebagian para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, berpendapat bahwasanya jumlah rakaat salat malam itu maksimal adalah berapa rakaat? 11 rakaat. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah lebih. Setelah dilihat matan hadisnya, dikatakan di dalam hadis itu juga ada ungkapan fala tas'alu an husnihinna wa tulihin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat malam beliau lebih dari 11 rakaat. Jangan tanya bagaimana bagus dan panjangnya salat Nabi. Maka penggalan terakhir ini mempengaruhi cara kita memahami penggalan sebelumnya yang menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan salat malam lebih dari 11 rakaat karena terkait di mana salat Nabi tersebut panjang, sehingga Nabi tidak bisa melakukan lebih dari 11 rakaat. Karena keburu waktu apa?
habis. Tadi sudah kita katakan akhir dari masa salat witir itu kapan? Sebelum subuh, di mana Nabi berhenti di waktu sahur. Nah, di sini kaum muslimin, ikhwatal iman, artinya tidak pernahnya Nabi salat lebih dari 11 rakaat, bukan berarti 11 rakaat adalah batas maksimal. Tapi tidak pernahnya Nabi melakukan lebih dari 11 rakaat terkait karena salat yang dilakukan oleh Nabi itu bagus dan panjang. Sehingga Nabi tidak pernah bisa, tidak pernah sempat untuk melakukan lebih dari, karena terkait dengan apa? Waktu. Karena salat yang dilakukan oleh Nabi panjang. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, walaupun sebahagian para ulama seperti Syekh Albani rahimahullah berpendapat bahwasanya maksimal dalam batas salat malam itu hanya 11 rakaat. Dan di sana ada pendapat yang lain. Pendapat inilah yang diikuti oleh para ulama, sebagian para ulama, terutama para ulama kerajaan Saudi Arabia. Seperti Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, rahimahumullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, sampai Syekh Salih Al-Fauzan, hafizahullahu ta'ala, berpendapat bahwasanya hadis ini tidak menunjukkan batas maksimum bilangan rakaat salat malam. Syekh Albani berpendapat ini batas maksimum. Artinya tidak boleh lebih dari 11. Pendapat yang lain pandangannya adalah tidak menunjukkan batas maksimum. Walaupun jelas hadisnya mengatakan Nabi tidak pernah. Tidak pernah bukan berarti itu batas maksimum. Tapi itu adalah menunjukkan tidak pernah bisa. Kenapa? Terkait waktu. Kenapa? Karena salat yang dilakukan oleh Nabi panjang. Sehingga ikhwatal iman, ya, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya tidak ada, ya, lebih baik saya bacakan. Amma adadu raka'atiha falam yathbutu fihi syai'un anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun jumlah maksimal rakaat salat malam itu tidak ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis tadi bukan menunjukkan batas maksimal. Adapun terkait batas maksimal tidak ada. Ini perkataan ungkapan Syekh Salih Al-Fauzan, hafizallahu taala. Beliau mengatakan, lam yathbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal amru fi dzalika wasi'. Terkait jumlah bilangan rakaat salat malam itu wasi', bebas. Tidak ada batasan akhir. Ya, tidak ada batasan akhir. Dan ini pendapat yang dipilih oleh para ulama kerajaan Saudi Arabia seperti Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Berbeda dengan pendapat Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Jadi di dalam masalah ini terdapat silang pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama seperti Syekh Albani mengatakan tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Para ulama yang lain seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya, Syekh Shalih Al-Fauzan berpendapat bahwasanya tidak ada jumlah bilangan maksimal dari rakaat salat malam. Antum mengikuti pendapat yang mana? Pertama apa kedua? Hah? Kalau antum mengikuti pendapat yang pertama, di mana jumlah maksimal dari salat malam itu 11 rakaat, ya, melihat bahwasanya hadis tadi menunjukkan penegasan batas maksimal seperti pandangan dan dalil Syekh Albani. Silahkan.
Karena ini dalilnya. Saya menyampaikan amanah ilmiah. Harus kita sampaikan. Perbedaan pendapat para ulama. Kalau antum mengikuti pendapat yang kedua, silahkan. Kenapa? Karena mereka memandang hadis tadi bukan menunjukkan batas maksimal. Apa buah dari pendapat yang antum pilih? Pendapat yang antum pilih ini berbuah, Pak. Apa buahnya? Buahnya adalah apa yang sering menjadi perbincangan di 10 terakhir ketika kaum muslimin, nanti kita akan sampai pada pembahasan insyaallah ta'ala dalam bab i'tikaf. Kita melaksanakan i'tikaf. Biasanya di mana-mana di 10 terakhir setelah salat tarawih nanti tengah malam salat lagi apa tidak? Ini boleh apa tidak? Ada sunnahnya atau tidak? Kalau antum tadi memilih pendapat yang pertama, Syekh Albani, boleh apa tidak salat malam itu? Tidak. Karena tidak boleh lebih dari 11. Antum harus nampak. Jalur ilmunya itu mesti nampak. Kenapa tidak salat di situ? Tidak ada sunnahnya. Tarawih 21 rakaat. Kenapa? Kan Nabi cuma 11 rakaat. Di 10 terakhir nampak dia qiyamul lail. Nambah. Ini orang tidak konsisten dalam ilmunya. Ya. Jadi sedikit menyimpang, tapi ini untuk supaya kita punya kaidah berilmu. Ya. Contoh. Perbedaan pandangan para ulama terkait tentang Al-Fatihah di dalam salat. Pertama, para ulama sepakat bahwasanya Al-Fatihah rukun salat. Betul atau tidak? Betul. Ya. Bahkan Nabi mengatakan tidak sah salat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Nah, muncul perbedaan pendapat ulama. Bagaimana di dalam salat jahriyah? Di dalam salat apa? Jahriyah. Apa itu salat jahriyah? Salat yang dibaca keras oleh imam. Salat subuh, 2 rakaat pertama maghrib dan isya. Nah, bagaimana posisi makmum? Apakah makmum tetap harus baca Al-Fatihah atau tidak? Karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan apa? Jika imam bertakbir, takbirlah. Jika imam membaca, diam. Ada hadis Nabi mengatakan apa? Jika imam membaca, diam. Maka sebagian ulama mengatakan jika dalam salat jahriyah imam membaca Al-Fatihah, makmum diam, jangan membaca. Ya. Jangan membaca. Kenapa? Hadisnya jelas. Wa idza qara'a fa'ansitu. Bila imam membaca diamlah. Nah, terus gimana? Bukankah Al-Fatihah itu apa? Rukun. Tidak sah salat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Makanya sebagian apa, Pak? Tetap membaca Al-Fatihah. Kapan dibaca? Dijedah saat imam diam. Waladdallin amin. Kan begitu. Lalu imam diam. Dia kebut lah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kalau terkejar, Pak. Kalau imam kilat khusus. Nah, generasi Gen Z ini nggak kenal, Pak, kilat khusus, Pak. Nggak kenal, perangko aja mereka nggak tahu. Ya. Kalau imamnya kilat khusus, nggak ada jeda, nggak ngasih jeda, antum mau baca apa? Makanya ada lagi yang berpendapat tetap baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena ada hadis Nabi yang mengatakan apabila imam membaca diamlah illal Fatihah.
Kalau imam membaca, diamlah kecuali kalau yang dibaca itu apa? Al-Fatihah. Ada yang berpendapat begitu. Jadi, apapun dan bagaimanapun tetap dia apa, Pak? Membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah rukun salat. Nabi jelas mengatakan tidak sah salat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Silahkan. Kalau memang itu ada dalilnya. Toh baca Al-Fatihah, kalaupun bersamaan dengan imam membaca, kita baca Al-Fatihah, ada lafaz hadis yang tadi mengecualikan. Di mana kita harus diam, kecuali kalau yang kita baca itu apa? Al-Fatihah. Dia tetap paksakan baca Al-Fatihah. Silahkan. Karena itu pendapat sebagian ulama. Pendapat yang lain mengatakan, tidak baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena apabila imam membaca, kita disuruh apa, Pak? Diam. Terus, bukankah kalau kita tidak baca salat kita tidak sah? Ada hadis lain, Pak. Di mana ada hadis yang mengatakan qiraatul imam qiraatun lil ma'mum. Ada hadis lain yang mengatakan apa? Bacaan imam itu sudah terhitung bacaan bagi siapa, Pak? Makmum. Jadi walaupun kita cuma diam, hanya menyimak bacaan imam, itu kita sudah terhitung apa, Pak? Membaca. Makanya salat kita tetap sah. Walaupun Nabi mengatakan tidak sah orang yang tidak baca Al-Fatihah. Memang kita tidak baca. Tetapi sudah apa? Sudah terwakili. Ibaratnya, Pak, dalam salat berjamaah itu, Pak, secara tidak sengaja itu ada akad kita dengan imam. Secara tidak sengaja kita sudah punya akad dengan imam. Kalau dideskripsikan, Pak, itu bahasanya kita mengatakan kepada imam itu kulo wakili. Nah. Kita sudah mewakilkan. Kenapa? Karena bacaan imam itu sudah terhitung bacaan bagi siapa, Pak? Bagi makmum. Jadi di dalam masalah ini ada dua pendapat juga. Antum ikut yang mana? Antum ikut yang mana? Karena setiap pendapat yang kita ikuti itu ada buah. Kan ini tujuan kita tadi, mencontohkan. Apa buahnya? Baik, antum ngambil pendapat yang pertama. Tetap pokoknya, apapun, tetap baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah rukun. Sama tahu kita Al-Fatihah itu ayat. Tapi itu ada terkait salat apa? Rukun. Tetap dia baca. Baik. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana dalam kasus jika makmum terlambat? Kapan terhitung makmum mendapatkan rakaat bersama imam? Orang yang mengikuti pendapat yang pertama di sini, Pak, harusnya dalam masalah ini dia mengambil pendapat dapatnya rakaat bersama imam selama dapat baca. Faham maksudnya? Karena ada pendapat yang lain bahwasanya dapatnya rakaat bersama imam itu minimalnya dapat apa? Ruku. Antum ikut pendapat yang mana? Jangan zigzag, Pak. Itu tidak duduk ilmu antum namanya. Paham yang saya maksudkan? Jadi masing-masing pendapat itu ada buahnya. Ini tidak skala mak bana awak saja agama nih. Ini ikut ini. Tapi ini sementara dia zigzag. Kalau terlambat gimana? Gimana kita dapat hitungan rakaat? Ya dapat ruku, dapat rakaat. Lah. Al-Fatihahnya mana? Penjenengan tadi ngene loh. Kok pindah? Paham yang saya maksudkan, Pak? Oke? Jadi harus duduk ilmu itu bagi kita. Oh enggak, di sini nih jelas hadisnya.
Hadisnya mengatakan man adraka ruku faqad adraka rakaat. Barang siapa yang dapat ruku berarti dapat rakaat. Kayak gitu. Fatihahnya nang di. Ya. Ini harus kita pahami. Nah, kembali kepada masalah tadi. Oh, tetap ngotot, Pak. Nggak boleh maksimal 11 rakaat. Pas i'tikaf orang qiyamul lail ini rakaat keberapa, Pak? Kan gitu. Oke, bisa difahami, Pak? Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi tidak ada jumlah akhir dari bilangan rakaat salat tarawih. Fadhal. Ya, Ustaz. Kita mengambil pendapat salat malam masna-masna ya, Ustaz ya. Ya. Dan maksimalnya adalah kita mengambil pendapat yang 11. Oke. Saya pernah mendapat ilmu kalau boleh sholat 3 rakaat sama 5 rakaat. Ya, artinya 2 tarawih, 1 witir. Boleh nggak? 2 tarawih? 2 rakaat tarawih ditambah 1 witir. Oke. Untuk sholat malamnya, untuk sholat tarawihnya, boleh? Ya, boleh. Kita kan membahas maksimal. Artinya dari sisi pahalanya itu apakah tetap kita dihitung sholat bersama imam mendapatkan pahala sholat 1 malam suntuk? Belum pembahasan kita. Kita baru dalam batasan jumlah maksimal rakaat. Ya. Baik. Nanti Pak, kita coba untuk memahami ini. Ya. Terus kita ini kan dididik instan, Pak. Kalau bisa amalnya ringan, kan gitu. Itu nanti rahasia akan kita singkap, Pak. Ya, tapi janji ini rahasia loh. Ya, itu nanti akan sampai kita ke sana. Tapi fahami dulu. Ya, kita belum masuk ke salat bersama imam. Oke. Rakaat ketiga di salat fajar. Bukan saya yang mengatakan. Syekh Saleh Al-Fauzan. Adakah di antara ulama tersebut, adakah di antara mereka yang membolehkan pelaksanaan sholat tarawih tersebut dengan 4 rakaat 1 salam? Tidak ada. Tidak ada. Tidak, ulama itu tidak ada. Ulama yang lain ada. Jelas dia mengatakan sama dengan berdiri rakaat ketiga di sholat subuh. Itu sebuah ungkapan yang menunjukkan apa? Tidak sah. Begini, Ustaz. Karena beberapa tahun belakangan dipakai di sebagian jemaah di kampung sebagai imam sholat tarawih dan mereka melaksanakan sholat tarawihnya 4 rakaat 1 salam. Selama ini anda tidak tahu bahwasanya itu yang tidak diperbolehkan dan tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Jadi bagaimana sikap kita seandainya mereka meminta kembali kita untuk menjadi imam, Ustaz? Ya, kalau kita mengikuti, kalau antum sebelumnya belum paham, belum tahu. Nah, sekarang paham, ya, inilah gunanya kita untuk apa? Belajar, kan gitu. Kita selalu meminta kepada Allah, Rabbi zidni ilman. Nah, sekarang tugas saya memahamkan kepada antum. Nah, kalau sekarang antum menerima dan paham dengan itu, bagaimana kalau seandainya masyarakat di sana tetap meminta? Ya, saya jujur cerita. Kadang-kadang dulu waktu masa kuliah, saya liburan Ramadan. Lalu mak saya itu dia sering ikut sholat ke masjid. Lalu saya nasihatkan, sholat di rumah lah, karena perempuan itu lebih afdol sholat di rumah. Payah itu memahamkan. Akhirnya dia menerima. Ya, akhirnya dia menerima. Mau sholat di rumah. Tapi asal apa? Asal saya mengimami. Karena sholat sendiri dia tidak banyak hafalannya. Saya siap. Sholat dulu. Tapi izin saya sholat dulu di masjid. Sholat dulu di masjid. Habis itu saya pulang.
Tapi belum witir. Nanti setelah itu saya imami. Kenapa? Saya mengikuti pendapat yang 11 bukan batas maksimal. Saya sholat lagi, mengimami mak di rumah. Baru terakhir saya tutup, witir. Komplain lagi mak saya. Komplain lagi. Janganlah 2 rakaat, lamona raso, sampai rakaat saya lah. Habis sholat serang selama ya. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan apa? Dengan apa? Sah. Jadi begitu. Ini ada hal-hal yang gini. Prinsipnya seperti dikatakan oleh orang Arab. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Maka ketika misalnya dalam kondisi tadi antum diminta lagi untuk jadi imam, bilang, saya baru dapat ilmunya begini. Harus kita jelaskan. Kenapa? Karena salat malam itu masna. Nah, selama ini kenapa ada yang 4 rakaat 1 salam? Karena memahami hadis tadi berdalil tentang bolehnya 4 rakaat 1 salam. Nah, ini tidak mungkin difahami begini. Kenapa? Bertentangan dengan hadis masna. Dan itu tidak pernah ada dalil yang sahih bertentangan. Kalau bertentangan, cari solusinya. Berarti ada yang salah dalam memahaminya. Ini contohnya. Oke. Menyangkut dengan jumlah rakaat sholat malam. Ya. Kalau kita mengambil jumlah sholatnya itu bebas, artinya semampu kita. Ya. Jumlahnya. Kemudian di saat apa Ustaz? Kebiasaan sholat di masjid kan 11 rakaat. Ya. Kemudian pada tengah malam Kita bangun lagi dan nambah sholat. Mana yang lebih afdol, kita sholat berjamaah atau sendiri-sendiri? Baik. Ini sebetulnya juga nanti akan kita kupas. Fahami dulu bahwasanya yang kuat adalah pendapat yang mengatakan tidak ada batas maksimal dalam sholat malam. Nah, dalam sholat malam. Nah, sekarang, ya, ini maaf kita tunda menjawab pertanyaannya. Dalam kita meyakini tidak ada batasan maksimal, artinya boleh kita melakukan lebih daripada itu. Boleh kita lakukan lebih daripada itu. Sehingga kalau seseorang misalnya salat berjamaah ke masjid, karena itu yang lebih afdal bagi kaum laki-laki. Ya, bagi kaum laki-laki. Nah, sementara malamnya dia mau salat lagi setelah terbangun, nanti dia akan menambah waktu salat. Bukankah tidak ada batasan akhir? Boleh saja, kan begitu? Nah, kalau ada orang yang melakukan seperti ini, kaum muslimin, maka hendaklah dia seperti kata Nabi SAW, jadikan salat witir sebagai penutup salat malam. Maka kalau ada misalnya kebiasaan orang itu bangun dia mau menambah salat, maka salat tarawih bersama imam di mana dia tidak melaksanakan salat witir. Dia akhirkan witirnya. Karena Nabi mengatakan jadikanlah witir itu sebagai penutup salat malam. Antum punya niat ingin salat malam, maka tunda witirnya. Sabar. Saya paham. Yang ini di hati antum sekarang saya paham. Ya. Orang tua ni alun takile letak kalam. Ya. Jadi kalau antum ingin nanti punya niat mau salat malam, jangan witir bersama imam. Jadikan ini terakhir. Kalaupun antum salat bersama imam sampai witir, lalu antum terbangun nanti malam, antum salat lagi, boleh. Tapi tidak lagi witir. Karena tidak ada witir 2 kali. Tadi. Di sini paham? Baik. Jadi yang mana antum mau pilih? Silahkan. Apakah tadi antum hanya salat tarawih tapi menunda witir? Dengan antum salat sampai witir, nanti salat lagi tapi tidak witir. Masing-masing punya konsekuensi. Artinya kalau antum pilih yang kedua, antum witir sampai imam bersama imam sampai selesai, lalu kemudian
nanti malam antum salat malam, tapi tidak lagi witir, apa yang luput dari antum? Keutamaan witir di akhir. Luput dari antum, tidak dapat antum. Kalau antum misalnya salat tarawih bersama imam, tapi kemudian antum tidak witir, nanti kalau bangun malam, antum tahu insya Allah muta'akid, antum yakin nanti akan bangun tengah malam. Antum salat, baru antum akhirkan witir, apa yang tidak antum dapatkan? Hah? Salat bersama imam sampai bukan. Mana taluk imam salat sepanjang malam? Salat bersama imam sampai selesai itu seumpama salat semalam suntuk. Nah, bedakan. Nah, ini dia rahasia-rahasianya. Jadi kalau antum ingin qiyamul lail sepanjang malam, ada rahasianya, kuncinya. Apa kuncinya? Salat bersama imam. Antum dapat pahala itu. Dan hadis ini juga yang mendasari pandangan Syekh Albani rahimahullah. Nggak perlu lagi antum salat tengah malam walaupun antum bangun. Kenapa? Catatan antum full. Suntuk. Semalam suntuk. Buat apa lagi? Disinilah bab keutamaan salat bersama imam sampai apa? Sampai selesai. Salat bersama imam sampai selesai. Nah, antum simpulkan sendiri. Bagaimana yang salatnya ringan, enak, tapi pahalanya semalam suntuk. Hah? Gimana caranya? Antum pikirkanlah sendiri. Itu rahasianya. Kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan apa? Man shalla ma'al imam hatta yansarif. Kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka dia dapat catatan pahala amalan sama dengan qiyamul lail semalam suntuk. Nah, kalau antum tadi salat hanya sampai tarawih, tidak witir, apa yang luput dari antum? Salat semalam suntuk. Apa yang antum dapatkan dengan tidak witir bersama imam? Nanti antum akhirkan di akhir setelah qiyamul lail. Apa yang antum dapat? Antum dapat keutamaan mengakhirkan witir. Jadi masing-masing Pak sesuai dengan yang kita amalkan. Ini paketnya, ini paketnya. Antum mau yang mana? Kan gitu. Silakan kita untuk memilihnya. Oke? Jadi sekali lagi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita paparkan di sini ini pendapat, ini dasarnya, ini dalilnya, dan pendapat-pendapat ini memiliki dasar. Ya, di dalam beberapa masalah kita arahkan. Inilah pendapat yang rajih. Tapi bukan berarti kita mengatakan ini salah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena kita juga ungkapkan pendapat yang tidak kita pilih ini juga punya dalil. Oke, Pak? Jadi tidak ada alasan, tidak ada tudingan, jumud itu tidak ada. Lihat. Ya, tetap dalam prinsip di mana kita beribadah sesuai dengan dalil. Oke. Kembali kepada pertanyaan tadi. Orang salat 2 rakaat kemudian 1 rakaat witir. Boleh. Terus? Imamnya dia berjamaah di masjid. 2 rakaat witir, 2 rakaat tarawih, 1 witir. Lalu imamnya gitu. Selesai. Imam pulang, dia pulang. Berdasarkan hadis tadi, dapat semalam suntuk atau tidak? Berdasarkan hadis tadi, Pak. Antum jangan otak-atik hadis. Kata Nabi, barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka dia dapat pahala salat malam semalam suntuk. Imamnya 2 rakaat. Salat tarawih. Witir 1 rakaat.
Lalu imamnya pulang, antum pulang, dapat pahala enggak berdasarkan hadis? Ya udah. Berarti itu rahasianya. Kan saya bilang tadi antum Ibadahnya sedikit, pahalanya belum tentu. iya, tapi setuju enggak pengurus? Berarti Ah? rahasia tadi satu rakaat. Nah, ini nanti kalau pertanyaannya, apakah dia dapat pahala semalam suntuk? Jawabannya dapat, Pak. Cuman kan kita tentu mencari cara pelaksanaan yang paling afdal. Kan begitu? Kan belum sampai kita ke situ. Tapi kalau antum tanyakan, imamnya sholat begitu, ini pertanyaannya, ini imam punya SIM atau imam tembak nih? Nah, intinya begini, dalam agama selama kita tidak menjadikan itu istihza, permainan-permainan, kan ada sengaja gitu Pak. Contoh, Pak, kalau saya misalnya imam sholat, waladdallin amin, nun, Allahu Akbar, sah apa tidak? Sah. Jangankan cuman nun, jangankan cuman itu, ndak baca, langsung Allahu Akbar, ndak baca ayat, sah apa tidak? Kalau kita bicara sah, sah. Cuman ketika di situ ada apa? Kita berolok-olok, siap-siap, Anda terancam kafir, kan gitu. Sesuai dengan pertanyaannya. Jadi kalau seandainya ada imam yang begitu, lalu kemudian dia salat 2 rakaat, lalu witir serakaat, lalu dia pulang, dapat enggak pahala semalam suntuk? Dapat, enggak berani saya mengatakan tidak. Kenapa? Konkret, jelas hadisnya. Man shalla ma'al imami, ma'al imam, hatta yansarif. Kan gitu. Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, dia dapat pahala semalam suntuk. Kalau pertanyaan dapat, dapat. Tapi apakah begitu mau kita laksanakan di Umar? Nah, kan gitu lagi pertanyaannya. Di sini kan tentu kita akan mencari bagaimana cara yang paling afdal. Makanya di sini saya katakan tadi, antum ambil dan antum melihat, ya apa yang bisa kita lakukan, apa yang mesti kita lakukan dalam situasi tertentu, mungkin itu bisa terjadi, mungkin itu bisa kita laksanakan. Contohnya apa? Ini contoh real. Misalnya orang-orang yang tetap bekerja di malam Ramadan, ya, dan mereka waktu bekerjanya kasib. Contoh orang-orang yang di penambangan tepi di laut sana, mereka punya mes hanya beberapa orang di kru itu. Sementara waktu istirahat mereka terbatas. Mereka ingin mendapatkan, tentu dapat meraih kemuliaan malam apa? Ramadan dengan mereka qiyam. Mungkin tidak kondisi itu mereka laksanakan. Yuk tetap sholat kita yuk. Cuman 2 rakaat, 1 witir. Dengan bacaan, rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas. Witirnya inna a'taina. Habis itu kita langsung kembali ke lokasi. Nggak ada, bukan main-main, tapi mereka memanfaatkan waktu. Kira-kira baik apa tidak, Pak? Tapi kalau di Umar dipraktekkan itu, nah itu main-main namanya. Bagara-gara namanya itu. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana hukumnya salat tarawih yang diselingi dengan salawat, zikir dan doa bersama? Antum ikut? Hah? Anda, alhamdulillah. Berarti antum sudah tahu hukumnya. Jangan tanya lagi. Mereka tuh biar aja lah. Mohon saran untuk kami yang rumahnya jauh dari masjid yang salat tarawih sesuai sunnah. Ya, kalau antum mau salat di masjid setempat itu ya salat tarawih antum tetap sah selama lengkap rukun dan syaratnya. Dan antum tidak ikuti itu. Ini sudah terjawab tadi. Apakah ini sesuai sunnah? Antum sudah tahu, jangan ditanya lagi. Ya. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu. Bertanya lagi. Bagaimana posisi tangan saat membaca doa kunut setelah ruku pada salat witir? Diangkat. Namanya doa, itu diangkat. Dan doa kunut ini adalah termasuk doa masalah yang kita meminta kepada Allah.
Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Itu baru muqaddimah, Pak. Tambah dengan doa-doa yang lain yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dunia dan akhirat kita dengan mengangkat tangan. Kalau untuk akhwat yang salat tarawih di rumah dan ingin mengkhatamkan Al-Qur'an, bagaimana hukumnya jika ingin memegang mushaf? Tadi sudah kita katakan tetap sah salatnya, hanya tarkul aula. Salatnya tetap sah, hanya saja apa? Ada yang terabaikan, ada yang tertinggal. Wallahu taala a'lam. Oke? Penyumi? Oh, hadiah lagi. Banyak kali tugas saya. Ya, ingatkan nanti sesi berikutnya kita masih ada ulasan dalam salat tarawih ini di bab salat bersama imam. Ingatkan saja nanti. Baik, ada pertanyaan? Sebutkan cara pelaksanaan salat witir yang 9 rakaat yang boleh dilakukan dalam salat witir 9 rakaat. Fadhal. Rakaat pertama berarti 9 diborong, rakaat 8 tasyahud awal, lalu berdiri untuk rakaat ke-9, kemudian baru tasyahud akhir, kemudian salam. Baik. Sebutkan nih nanti. Sebutkan rakaat-rakaat salat witir ya yang tidak memakai tasyahud awal. Antum yang ganteng. Ulangi lagi. 7 rakaat, 5 rakaat, 1 rakaat. Saya beri 1 kesempatan lagi. 7 rakaat, 5 rakaat, 3 rakaat. Di mana melaksanakannya tidak ada tasyahud awal. Ahsan, barakallahu fiik. Jangan grogi, Bang. Ya. Baik. Nabi SAW disebutkan di dalam hadis Aisyah, Nabi salat 4 rakaat. Jangan tanya bagaimana ada bagus dan panjangnya. Kemudian Nabi salat 4 rakaat, jangan tanya bagaimana bagus dan panjangnya. Pertanyaannya adalah, betulkah hadis ini dijadikan dalil bahwasanya salat tarawih dilakukan 4 rakaat 1 salam? Enggak, itu aja jawabannya. Jelaskan di radio. Nah, silakan. Ya. Jawab dulu. Saya kan nanya, benar gak itu jadi dalil 4 rakaat 1 salam? Tidak. Baru dikarenakan. Orang Arab mengatakan fahmus soal nisful ijabah. Faham soal tuh udah dapat setengah jawaban, Pak. Ini nanya apa pertanyaan?
Oke, Pak, silakan, Pak. Iya. Tidak, Pak. Yang dimaksud dengan hadis itu, yang 4 rakaat itu adalah yang pertama ayatnya panjang-panjang. Mungkin ada 4 lembar. Itu contoh aja tadi, Pak. Jangan Bapak paksakan nanti 4 lembar. Ya, lanjut. Witir. Tarawih, Pak. Jadi pelaksanaannya bukan 4 rakaat 1 salam, tapi 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Ya, udah. Apa nih? Para sahabat Nabi. Inilah. Sebutkan dalil tentang wajibnya puasa Ramadan. Dalil dari Al-Quran. Antum, silakan. Dalil tentang kewajiban puasa Ramadan. Dalilnya tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak ada terdengar Ramadannya, Pak, di ayat itu. Mana coba? Coba kita ulangi lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Ada enggak terdengar Ramadannya, Pak? Kan pertanyaan kita dalil tentang wajibnya puasa. Berarti salah, Pak. Kita ada yang kita mau ayat yang ada bau-bau Ramadannya, Pak. Jangan setengah-setengah. Ada enggak terdengar Ramadannya? Pinjam mic-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ada enggak Ramadannya, Pak? Ada. Lanjut. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Ini ayatnya. Bulan Ramadan. Jelas, Pak, Ramadannya? Bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Barang siapa yang bersua dengan Ramadan, maka dia harus puasa. Kalau ayat yang tadi, Pak, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa seperti diwajibkan kepada kaum sebelumnya. Apa puasa Ramadan juga wajib untuk kaum sebelumnya? Tidak. Ini hanya ayat yang menceritakan tentang kewajiban apa, Pak? Puasa. Belum Ramadan. Oke? Jazakallah khair. Habis waktu? Ya, cukup. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk hadiahnya masing-masing tadi sudah kita tampilkan. Saya tidak tahu. Bagi aja sama rata. Untuk hadiah disilakan untuk diambil ke depan.